فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-babu salis ba'dal mi'ah 103. Babu sholati khalfan naim. Salat di belakang orang yang tidur. Yaitu boleh. Yang penting orang tidurnya tidak gerak sana sini, tidak apa istilahnya itu tidur sambil jalan, menyusahkan. Secara umum dia tenang. Boleh kita menjadikan dia sebagai sutroh atau dia tidur di atas sutroh misalkan seperti yang diisyaratkan dalam hadis Aisyah itu, maka tidak masalah. Sutroh itu dia mungkin tidur terlentang lah depan kita. Gitu. Iya. Tapi sutroh itu cukup tinggi. Kalau cukup. Ini Aisyah di atas sarir jadi lumayan tinggi. Di atas katil. Nah, boleh jadi katilnya lumayan memenuhi syarat. Baik. Al-haditsu tsaniyah asyar ba'da khamsimi'ah 512. Haddatsana Musaddad Abdul Hasan, Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid. Baik. Al-Basri. Kata sebagian muhaddisin ketika diberitahu bahwasanya rawi ini namanya Musaddad bin Musarhad bin Musarbil bin Mugharbil bin Mustawrid, dia bilang ruqyatul aqrab. Ini ruqyah untuk kalajengking nih. Jadi macam sajak ya. Tapi ya kasihan. Dia tak salah. Hah? Oh, ini ulama besar hebat. Sampai Yahya gurunya Yahya yang dikatakan muta'anid sangat apa itu ketat sekali untuk mensikohkan seseorang. Tapi dia sampai menguji muridnya ini. Kalau aku tak sibuk, aku akan mengejar engkau di rumahmu. Aku datangi engkau. Ini kebaikan mereka nih sampai hari akhirat ini tercatat lagi tak Bukhari. Betul. Adanya orang yang apa nih dipercayai dan benar iman. Betul. Sampai tercatat dan hadis memang jadi saksi di akhirat. Betul. Ini Musaddad nih. Dia Bukhari. Jadi sedekah jariah, jadi ilmu bermanfaat sampai hari kiamat. Jadi berjasa menyampaikan hadis Nabi kepada kita dengan sanad-sanad itu sampai ke kita. Baik. Haddatsana Yahya Abu Sa'id, Yahya bin Sa'id bin Farrukh Al-Qattan Al-Basri. Beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Dijuluki Ahwal. Ahwal itu apa ya? Pincang kah? Atau ahwal adalah otot matanya cacat mungkin ahwal. Baik. Haddatsana Hisham. Beliau adalah Abu Abdullah Hisham bin Urwah Ibnu Zubair Ibnil Awwam Al-Madani. Dijuluki sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam di kalangan tabi'in. Beliau tabi'i. Sebentar, di kalangan Kibaru al-Atba ya, tak jumpa sahabat ya. Baik. Haddatsani Abi, ayahnya Urwah, Abu Abdullah, Urwah Ibnu Zubair Ibnil Awwam Al-Madani. Beliau salah satu dari fuqaha Madinah As-Sab'ah, 7 fuqaha Madinah yang terkenal dalam satu zaman. Dikatakan faqihun sabur, sangat sabar. Baik, terkena berbagai musibah beliau sabar. Bahkan kakinya terkena akalah, yaitu apa itu? Penyakit yang membuat kaki jadi busuk. Kata dokter ini harus dipotong, tak boleh ini kaki ini. Tak tahu di zaman itu entah boleh jadi atau entah yang apa, atau mungkin jenis penyakit kulit yang merusak. Iya. Nah, sementara di waktu itu di Madinah belum dikenal mukhaddirat, yaitu anestesi. Nah, beliau bilang nggak apa, saya wudhu, saya akan sholat berdiri. Disebutkan berdiri, nggak tahu kalau riwayat yang lain duduk. Nanti pada waktu saya sholat, potong kaki saya. Nah, ternyata memang dipotong karena saking khusyuknya beliau tak menyadari kakinya dipotong, khusyuk menghadap Allah Ta'ala. Ini di luar level kita sudah. Tidak sampai apa di mana. Oh ya, kekhusyukan yang luar biasa. Ya, ini adalah Urwah Ibnu Zubair rahimahullah, tabi'i. Min asbatin nas fi Aisyah, murid terbaik Aisyah. Salah satu murid terbaiknya adalah Urwah, yang lain adalah Amrah bintu Abdurrahman, perempuan. Yang laki-laki ini Urwah Ibnu Zubair. An Aisyah ummi Abdullah ummil mukminin Madaniyah.
Tayyib radhiyallahu anha. Hadisnya terulang masalah Nabi sholat menghadap ke Aisyah itu. Qalat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusolli. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sholat, maksudnya adalah qiyamul lail. Karena kalau sholat wajib, beliau mengerjakannya di masjid. Ini adalah qiyamul lail. Makanya disebutkan dalam kelengkapan hadisnya memang gelap waktu itu. Rumah-rumah masih gelap. Wa ana raqidah, dalam keadaan aku tidur. Raqidah naimah. Ala firashi, di atas pembaringan Nabi, di atas katilnya Nabi. Fa idza arada ayyutir, kemudian jika Nabi ingin berwitir setelah sholat 2-2-2 sampai berapa misalkan, atau memilih 4-4 misalkan, kemudian beliau ingin berwitir, ayqadhani, Nabi membangunkan saya, mengejutkan saya, fa'autartu, maka saya juga berwitir. Ini menunjukkan kita berusaha untuk ibadah bukan hanya milik kita, tapi juga melatih anak istri untuk mulai sholat sunnah, jangan tertinggal jauh-jauh dan sebagainya. Apalagi wanita ada dalam setiap bulan ketinggalan sholat karena masalah haidnya. Nabi sampai mengatakan kurang agamanya, sehingga banyak dari mereka yang menjadi penghuni neraka. Paling banyak penghuni neraka karena dosa banyak tapi amal kurang. Maka Nabi mengingatkan istrinya, walaupun istrinya dijamin masuk surga, apalagi orang macam kita yang wanita-wanita kita tidak dijamin masuk surga, kita ajak untuk berwitir walaupun 1 rakaat, diusahakan untuk dilakukan, kecuali kalau tak sehat misalkan. Baik. Hadisnya membahas masalah apa itu? Intinya adalah sholat menghadap orang yang tidur itu tidak mengapa, yang penting dia tidak banyak gerak yang akan menimbulkan gangguan kekhusyuan. Hatinya sama, maka kita ambil satu lagi sekalian. Al-babur rabi' ba'dal mi'ah 104, babu tatawwu'i khalfal mar'ah. Baik. Salat sunnah yang memang Nabi qiyamul lail ya di situ, di belakang wanita yang tidur di situ. Menunjukkan yang memotong sholat itu jika dia melintas, tapi jika dia diam saja di situ bagaikan sutra untuk kita atau tidur di atas sutra, maka ini tidak membahayakan. Al-hadisus asalisa asyar ba'da khamsimi'ah 513. Haddatsana Abdullah bin Yusuf. Beliau adalah Abu Muhammad Asy-Syami Al-Misri. Baik. Iya. Dan beliau min asbatin nasfi Muwatta'i Malik, termasuk murid terbaik yang meriwayatkan Muwatta' Malik. Qal akhbarana Malik, Abu Abdullah Madani, ya Imam Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi. An Abi Nadr Maula Umar ibni Ubaidillah. Telah kita lewati, beliau adalah Salim ibnu Abi Umayyah, Salim bin Abi Umayyah Al-Madani. Sayyid Siqah. An Abi Salamah bin Abdurrahman Abdullah. Abi Salamah bin Abdurrahman ibni Auf Az-Zuhri Al-Madani Qurashi. Suaminya Musalamah. Oh, bukan. Ini tabi'i. Ini di zaman tabi'i. Anak dari Abdurrahman bin Auf. Baik. Ini min kibari tabi'in. An Aisyah, kembalinya ke hadis Aisyah lagi, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, annaha qalat, dia bercerita. Cuma kalau ini Aisyah bercerita kepada Abu Salamah bin Abdurrahman. Kalau yang tadi Aisyah bercerita kepada Urwah ibnu Zubair. Kalau yang sebelumnya Aisyah cerita ke siapa? Ke Masruq ibnul Ajda'. Muridnya banyak memang ya. Lanjut. Kemudian disebutkan di sini, qalat kuntu anamu baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku sering tidur di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala Nabi sedang sholat malam. Wali jelai, sementara kedua kaki saya fi qiblatih, di arah kiblat Nabi. Fa idza sajada ghamazani, jika beliau sujud maka beliau ghamazani. Ghamazani adalah menekankan jari ke dohirnya, ke kaki saya misalkan, karena kakinya menghalang tempat sujud. Lalu bagaimana dengan riwayat-riwayat sebelumnya? Ada kemungkinan terkadang Nabi sholat betul-betul menghadap ke sarir, ke katil. Terkadang juga dalam betul. Nabi bukan Syafi'i ya.
Baik. Boleh jadi kali ini tidak tidur di atas sarir, atau boleh jadi sebelum ada sarir, sebelum ada katil, tidurnya adalah di lantai tapi ada pelapik-pelapiknya. Baik. Kan jelas kalau kaki tergantung-gantung malah letih atau sakit nanti kaki. Tapi dohirnya memang kaki Aisyah di lantai sebagaimana badannya, cuma ya mungkin ada pelapiknya sehingga tidaklah kedinginan sangat. Ketika Nabi ingin sujud, tempat sujudnya kurang kali ini. Bukan Nabi menghadap ke dohirnya, memang kali ini Nabi tidak menghadap ke sarir. Mungkin waktu itu kali ini sarirnya belum ada sarir. Maka Nabi menekankan jarinya ke kaki Aisyah. Disebutkan oleh Ibnu Battah rahimahullah dalam Syarah Sahih Bukhari. Demikian pula Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau. Demikian pula Ali Al-Qari di dalam Mirqatul Mafatih. Ini dalil bahwasanya menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudhu. Dalilnya sangat jelas. Terutama bagi yang mengatakan yaitu tanpa syahwat. Jelas Nabi sedang sholat, takkan menyentuh sambil bersyahwat. Yang lain mengatakan sama saja bersyahwat atau tidak bersyahwat itu tidak masalah, karena tidak ada dalil yang jelas seperti itu. Cuma yang sambil bersyahwat memang kemungkinan batal itu besar. Tapi jelas kali ini jelasnya Nabi sholat tak mungkin sambil bersyahwat memegang kaki Aisyah atau apa. Adapun kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan tapi boleh jadi juga waktu itu ada hail, ada pembatas, ada apa itu yang menutupi kaki Aisyah, tapi tak jelas seperti itu. Maka tak sebut ada penghalang kain. Iya, tidak disebut. Kata Ibnu Rajab, tak ada pembahasan, tak disebut di situ ada itu atau tidak. Aisyah mengatakan dia menyentuh saya. Saya tidak mengatakan menyentuh kain saya lah atau apa. Imam Syafi'i saja yang mengatakan untuk batal. Iya, yang terkenal memang Syafi'i. Karena apa? Keumuman firman Allah Ta'ala, aula mastumun nisa, kalian menyentuh wanita. Tapi jumhur mengatakan dan sahabat mengatakan maksudnya menyentuh di sini adalah jima, bukan sekedar menyentuh. Nah, nanti di Mekah letih kalau macam itu nanti berdesak-desakan. Hanya Syafi'i saja menyatakan tersentuh. Karena tak tahu apakah ada ulama lain juga, tak hafal kalau begitunya. Cuma yang paling mempopulerkan mereka memang Syafi'i ya. Oh jelas. Niat dan niat batal. Memang. Tapi kita tengok ini tak batal ni. Memang. Karena kita wajib guna hadis ni. Harus ikut Nabi. Jadi kalau Malaysia kalau marah kan. Boleh. Nanti waktu zakat fitri nggak ikut Syafi'i pun, malah ikut Abu Hanifah. Zakat fitri pakai duit. Padahal Syafi'i mengatakan tidak sah. Zakat pakai duit tidak sah, zakat fitri. Tapi tahu-tahu mereka pindah mazhab pula. Ini hawa nafsu. Atau yang ke Makkah tahu-tahu, wah ini desak-desakan banyak, intiqalul mazhab katanya. Takkan Imam Syafi'i tak dapat hadis ni? Hadis 500. Itu tadi, boleh jadi beliau menakwil, yaitu memakai kain. Tapi takkan Nabi sholat pun harus susah payah cari kain dulu. Sementara cuacanya gelap, situasinya gelap. Karena berdasarkan rabaan Iya. kaki. Karena ini sering kata Aisyah. Dan situasinya gelap. Takkan Nabi harus tengok-tengok dulu. Oh ini ada pembatas. Pegang. Oh tak ada pembatas. Oh harus cari pembatas. Ini sholat susah kalau macam itu. Sementara waktu itu tidak ada lampu. Baik. Makanya dikatakan di sini. Faqobatu. Saya menarik. Rijlai. Kedua kaki saya. Fa'idha qam basatuhuma. Jika Nabi sudah berdiri lagi untuk sholat, saya hulurkan lagi kaki saya, masih pengen tidur. Ya letih urusan sehari-hari sebagai istri. Sholat, ya. Tapi tidur ni tidur yang tidak enak sebab. Iya, akhirnya. Namanya tidur. Betul. Paling ngantuk-ngantuk nantilah sekejap lagi lah. Tapi masih sedar, agak-agak sedar, tapi ya belum pengen bangun. Nanti menjelang witir baru Nabi bangunkan, baru bangun. Ini berapa rakaat ya Rasulullah sholat ni? Ada satu hal begitu. Boleh jadi. Kalau 3 rakaat tak apalah. Nanti paling Nabi panggil lah witir jom. Qalat wal buyutu yauma idzin laisa fiha masabih, dan rumah-rumah pada hari itu tidak ada lampu-lampunya, tidak ada pelita. Ya, TNB belum sampai sana. Ini makanya ini menunjukkan Nabi sudah tahu ini ada kaki Aisyah di depan. Tapi tak disebutkan. Waduh, ini
kena kulit kan nanti atau kena kain, itu terlalu takaluf. Baik. Tak ada dalil yang mengatakan sekedar menyentuh langsung batal, tak ada dalilnya. Dalil yang sahih. Malam di Madinah cukup dingin ya. Kalau musim dingin sangat dingin, musim panas sangat panas. Malam panas. Kalau malam ya dingin sih ya, kalau malam ya sering ya. Kalau sudah lebih jam 12 mulai sangat dingin. Tapi kalau sebelum itu masih terasa sisa siang tuh panasnya. Nah, makanya banyak orang yang sebelum tidur memang apa itu tilamnya itu disiram air. Nanti tidur. Nanti tak lama kemudian sudah kering sudah. Kata teman-teman yang lama di Madinah. Kalau di siang hari. Entah siang, alhamdulillah ketika cuaca panas. Mungkin siang kok. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, demikian pula sebelum beliau adalah Ibnu Battal. Ini mengisyaratkan tatkala Aisyah bercerita itu sudah ada lampu, sudah biasa, mungkin sudah banyak kemenangan, banyak subsidi ya, ada lampu-lampu di masa Aisyah mengajar para tabi'in, lampu-lampu sudah mulai ada di rumah-rumah. Tapi ketika di zaman Nabi hidup belum ada lampu-lampu. Jadi serba seadanya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.